Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menceritakan atau menjelaskan sejarah masuknya Islam di Sulawesi Selatan. Masuknya Islam di Sulawesi Selatan, tentu kita tidak akan pernah terlepas dari 3 orang yang paling berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan. Mereka bertiga berasal dari Minangkabau, yaitu yang pertama Datuk Ritiro dan Datuk Petiman serta Datuk Ripandang. Ini memiliki peran masing-masing dalam proses penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan pada abad ke-16. Mari kita lihat bagaimana sih ketiga ulama ini di dalam penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan. Yang pertama adalah Datuk Ritiro. Datuk Ritiro memiliki nama asli Nurdin Aryani atau Abdul Jawad dan bergelar Hatib Bungsu. Datuk Ritiro pada perkembangannya menyebarkan agama Islam di Kerajaan Tiro, daerah Bulukumba. Raja pertama dari Kerajaan Tiro yang memeluk agama Islam adalah Launru Daeng Biasa yang menjabat tahun 1595 sampai dengan 1625. Setelah Launru Daeng Biasa ini memeluk agama Islam, maka kerajaan Tiro atau raja-raja yang ada di sekitarnya menjadikan agama Islam sebagai agamanya, dan pendekatan yang dilakukan oleh Datuk Ritiro adalah dalam penyebaran agama Islam adalah tasawuf dari mazhab Sunni. Dengan mengingat bagaimana kondisi sosial masyarakat di daerah kerajaan Tiro pada saat itu membutuhkan pemahaman-pemahaman yang tasawuf, sehingga Datuk Ritiro melakukan pendekatan ilmu tasawuf. Berdasarkan kemampuan dan keahliannya yang dimilikinya, sehingga ajaran-ajaran agama Islam mudah diterima oleh masyarakat, karena hampir sama dengan pemahaman-pemahaman yang dipahami pada saat itu. Kemudian yang kedua yaitu Datuk Patiman. Datuk Patiman atau yang dikenal dengan Datuk Sulaiman yang bergelar Khatib Sulun. Pada saat itu dalam penyebaran agama Islam, Datuk Patiman menyebarkan agama Islam di daerah Kerajaan Luwu, yang merupakan kerajaan tertua yang ada di Sulawesi Selatan yang memiliki pengaruh besar bagi kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Datuk Patiman pada kerajaan Luwu yang paling pertama memeluk agama Islam yaitu Datuk Lapatiware Daeng Parabun pada 4-5 Februari tahun 1605. Dengan bergabungnya atau memeluk agama Islam Datuk Lapatiware Daeng Parabun, agama Islam dijadikan sebagai agama kerajaan, kemudian mengajak raja-raja di sekitarnya untuk memegang atau memeluk agama Islam. Kemudian, pendekatan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan ilmu tauhid, dengan mengingat bahwa masyarakat Luwu pada saat itu atau kerajaan Luwu, masyarakat yang ada di kerajaan Luwu pada saat itu telah menganut paham-paham anisme yang melekat di dalam pemahaman masyarakat pada saat itu, sehingga dengan pendekatan ilmu tauhid yang dikembangkan oleh Datuk Patiman sehingga masyarakat dengan mudah memahami ajaran-ajaran Islam, sehingga ajaran agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Luwu dan diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah Datuk Ripandang, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara ini. Pada saat itu, setelah Datuk Patiman dan Datuk Ripandang berdakwah di kerajaan Luwu, maka Datuk Ripandang memilih ke kerajaan Goa
dan Kerajaan Tallo yang merupakan kerajaan kembar yang ada di Sulawesi Selatan pada saat itu, untuk dijadikan sebagai sarana dakwah atau daerah dakwah. Maka pada saat itu Raja Goa yang pertama memeluk agama Islam adalah I Manggarangi Daeng Manriba. Kemudian Raja Tallo yang pertama yaitu I Malingkang Daeng Manyori. Pendekatan yang dilakukan di dalam penyebaran agama Islam di dalam kerajaan Goa dan Tallo yaitu dengan menggunakan pendekatan ilmu fikih. Karena mengingat sosial kultur yang masyarakat saat itu lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang notabene-nya membutuhkan pemahaman-pemahaman ilmu fikih. Ilmu fikih yang lebih luas, contoh halnya misalnya nyabun ayam, berjudi, dan lain sebagainya. Sehingga pendekatan yang dilakukan oleh Dato Keribandang supaya Islam mudah diterima pada masyarakat Goa Tallo pada saat itu dengan menggunakan pendekatan ilmu fikih. Nah, I Manggarangi Daeng Manriba adalah raja pertama. I Manggarangi Daeng Manriba adalah raja pertama yang memeluk agama Islam dari kerajaan Goa dan diberikan gelar sebagai Sultan Hasanuddin. Pada tanggal 9 November tahun 1607, Sultan Hasanuddin melakukan dekret kerajaan yang menjadikan agama Islam sebagai agama dari kerajaan dan masyarakat Goa. Dan Tallo pada saat itu memeluk agama Islam secara Islam dan baik. Nah, sekarang saya memasuki ke bagian jejak sejarah. Jejak sejarah yang pertama adalah jejak sejarah Fort Rotterdam yang merupakan jejak sejarah peninggalan Raja Goa Tallo yang menjadikan kerajaan Islam di Sulawesi Selatan yang banyak menyimpan sejarah mulai dari pembangunannya pada tahun 1545 oleh Raja Goa yang ke-10 dan kemudian jatuh kepada pemerintah Belanda dalam perjanjian Bongagaya dan digunakan sebagai markas VOC pada tahun 1667. Selanjutnya, yang kedua adalah Masjid Tua Ketangka. Masjid Tua Ketangka merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan. Masjid ini pertama kali dibangun pada tahun 1603 yang didirikan oleh Sultan Hasanuddin dan jadi salah satu saksi masuknya dan berkembangnya agama Islam di Sulawesi Selatan. Masjid Tua Ketangka ini hingga saat ini masih kokoh berdiri, berada di Jalan Syekh Yusuf Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selain menyimpan sejarah, masjid ini pun juga syarat makna di setiap bangunannya. Sebut saja 6 jendela yang diartikan 6 rukun iman dan 5 pintu masjid yang diartikan 5 rukun Islam. Selain masjid, makam di sekitar masjid juga menyimpan sejarah. Mereka yang makamkan merupakan raja dan juga keturunannya. Salah satu kubah bangunan diisi hingga 7 makam raja dengan simbolis Islam. Selanjutnya yang terakhir adalah Masjid Tua Jarak Alekuang di Kabupaten Sedenden Rapan. Masjid Tua Jarak Alekuang di Sedenden Rapan merupakan salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan. Masjid ini sudah berusia 414 tahun dan merupakan jejak penyebaran Islam di Sidrap. Masjid ini yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya berlokasi di Desa Alekuan, Kecamatan Martengai, Kabupaten Sedenden Rapan. Lokasinya berada satu kompleks dengan makam Syekh Bojo, tokoh penyebar Islam di Sidrap. Masjid tua ini dibangun oleh 3 tokoh, yakni ada Tuang Sidendreng Lapuat Tirowi, Nenek Malomo, dan Syekh Bojo. Tujuan awal didirikannya masjid ini tak lain sebagai upaya menyebarkan agama Islam di Sidrap, serta sebagai pusat pengembangan agama Islam. Saat itu para pemeluk agama Islam di Sidrap melaksanakan ibadah di rumah-rumah karena belum memiliki tempat ibadah. Selain digunakan tempat ibadah,
Masjid ini juga kerap difungsikan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Masjid Jerae dulu menjadi satu-satunya masjid di Sidrap, sehingga menjadi pusat peradaban Islam di Sidrap dan ramai didatangi orang dari berbagai daerah. Meskipun masjid tersebut telah berusia ratusan tahun, namun jemaahnya tetap ramai hingga saat itu. Bahkan masjid ini menurutnya dianggap sakral oleh sebagian besar jemaah. Ini semakin ramai, banyak yang datang ke sini, apalagi masjid ini dianggap suci dan sakral hingga saat ini. Baik, mungkin itu yang sempat saya bawakan pada hari ini dengan materi sejarah masuknya agama Islam di Sulawesi Selatan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.